Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul fase gerak kromatografi. Anggota kelompok 4 beranggotakan atas Diaul Haq Fasya, Febriani, Noni Triwulandari, Rati Pratiwi, Rehan Afifah Hanjaya, dan saya sendiri Sulasri akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yaitu berjudul Fase Gerak Kromatografi. Slide pertama akan dibacakan oleh Noni Triwulandari. Kepada Noni kami persilahkan. Pendahuluan. Kromatografi adalah teknik pemisahan yang berdasarkan pada perbedaan pola pergerakan antara fasa gerak atau mobile phase dan fasa diam atau stationary phase. Jenis-jenis kromatografi. Yang pertama itu ada HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, kemudian ada KLT, kromatografi lapis tipis, dan paper chromatography atau PC, kemudian ada gas kromatografi atau gas liquid chromatography, kemudian ada supercritical fluid chromatography, dan kromatografi penukar ion. Paper kromatografi atau kromatografi kertas merupakan salah satu metode untuk menguji kemurnian suatu senyawa atau mengidentifikasi suatu zat. Dapat digunakan untuk memisahkan suatu komponen dalam sampel. Kemudian, kromatografi ini juga dikenal dengan biayanya yang murah. Pada kromatografi kertas itu terdapat fasa diam yang berupa air yang disokong oleh selulosa dari kertas kromatografi. Kemudian ada fase gerak yang merupakan campuran dari beberapa pelarut organik dan air. Berikut adalah gambar komponen sampel yang dipisahkan dengan kromatografi kertas sebelum dan setelah pemisahan. Ketika suatu sampel diletakkan pada kertas, maka komponen-komponen akan dipisahkan dari sampel karena terbawa oleh fase gerak. Jika sampel mengandung lebih dari satu warna, maka hal tersebut menandakan bahwa sampel mengandung lebih dari satu komponen senyawa. Syarat utama pelarut pada kromatografi kertas yaitu 1. Memiliki kemurnian tinggi, karena dengan tingkat kemurnian tinggi, maka otomatis tidak ada pengotor yang mengganggu proses deteksi suatu senyawa, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. Mudah menguap, sehingga eluen harus dibuat baru untuk menjamin agar komposisinya tetap dapat dipertahankan hingga akhir elusi. Pemilihan pelarut disesuaikan dengan kepolaran komponen yang akan dianalisa. Senyawa polar akan lebih mudah terelusi oleh fasa gerak yang bersifat polar, dan begitupun sebaliknya, senyawa yang bersifat nonpolar akan lebih mudah terelusi oleh fasa gerak yang bersifat nonpolar. Fasa gerak yang biasa digunakan yaitu air, metanol, etanol, aseton, etil asetat, kloroform, sikloheksana, dan dietil eter. Tiap eluen memiliki perbandingan tertentu dalam campurannya, sehingga untuk menghasilkan campuran dengan perbandingan yang sesuai harus dibuat secara hati-hati dan teliti. Berikut beberapa contoh dari macam-macam campuran dan perbandingan eluen dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diaul Haq Fasya. Gas kromatografi atau GC. Fase gerak dalam kromatografi gas biasanya disebut juga gas pembawa karena tujuan utamanya adalah membawa solut ke dalam kolom. Di kromatografi gas ini terdapat dua jenis kromatografi gas. Yang pertama ialah kromatografi gas cair atau yang biasa kita singkat dengan KGC, dan yang kedua ada kromatografi gas padat atau yang biasa kita singkat dengan KGP. Keduanya itu memiliki fase gerak yang sama, yaitu gas. Yang membedakannya antara keduanya yaitu fase diamnya. Syarat-syarat gas pembawa adalah tidak reaktif. Jika gas yang digunakan reaktif, maka gas akan mudah bereaksi. Yang kedua ialah murni. Pastinya harus gas yang dalam keadaan murni atau kering. Yang ketiga yaitu sesuai atau cocok dengan detektor. Karena beda detektor, beda juga gas pembawa yang digunakan.
Pemilihan gas pembawa sering bergantung kepada sampel apa yang mau diuji dan detektor atau jenis detektor yang digunakan. Gas-gas yang sering dipakai antara lain yaitu helium, argon, nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen. Di antara gas-gas berikut, gas helium dan argon yaitu gas yang sangat baik digunakan dalam fase gerak pada kromatografi gas. Alasannya karena gas tersebut merupakan gas golongan gas mulia dengan tidak reaktif dan tidak mudah terbakar, stabil, serta sangat mahal. Kemudian gas CO2 dan gas H2 itu gas yang paling sering atau paling umum digunakan pada kromatografi gas karena murah akan tetapi sangat mudah terbakar. Di tabel di bawah ini ada gas pembawa, macam-macam gas pembawa dan detektor yang digunakan. Salah satunya ialah hidrogen, detektor yang digunakan yaitu detektor hantar panas. Begitu juga gas-gas pembawa lainnya dan detektor lainnya. Pemisahan dengan gizi dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya yaitu diameter kolom. Diameter kolom itu mempengaruhi kecepatan optimum gas pembawa. Yang kedua yaitu kecepatan alir. Kecepatan alir ini semakin kecil diameter kolom, maka semakin kecil laju alir gasnya. Dan yang ketiga tekanan. Semakin besar tekanan, maka akan memberikan laju alir yang sangat cepat. Ketiga pengaruh pada pemisahan gizi ini saling berkaitan antara diameter kolom, kecepatan alir, dan tekanannya. Selanjutnya akan dibahas oleh Rehan Afifanjaya. Baik, selanjutnya adalah Supercritical Fluida Chromatography atau SFC. SFC merupakan suatu perpaduan teknik gizi dan KCKT. Fase gerak berupa fluida kritis, yaitu zat yang berada di atas temperatur kritisnya, tetapi masih berada di bawah tekanan yang dapat mengubahnya menjadi padatan. Prinsip dari SFC adalah perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fasa dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase geraknya. Selanjutnya, fase gerak dari SFC. Sifat dari fase gerak fluida kritik yaitu kelarutan tinggi, di mana kelarutan tinggi akan mempengaruhi melarutkan molekul-molekul non-volatil yang berukuran lebih besar. Selanjutnya ada difusivitas yang tinggi, viskositas yang rendah, densitas yang tinggi, dan dapat mendeteksi senyawa tanpa gugus fungsi. Contoh fase gerak pada SFC ialah CO2, etana, diklorodifluorometan, diethil ether, dan tetrahidrofuran. Dan yang paling banyak digunakan adalah CO2. Alasan CO2 paling banyak digunakan ya karena merupakan pelarut yang baik untuk molekul organik. Selain itu, tekanan dan temperatur kritisnya sangat mudah untuk dicapai, dapat meneruskan sinar UV, tidak berbau, tidak beracun, mudah diperoleh, dan murah. Selanjutnya adalah kromatografi penukar ion atau ion exchange chromatography. Prinsip utama dari kromatografi penukar ion adalah interaksi muatan positif dan negatif antara molekul analit dengan matriks yang berada di dalam kolom. Terdiri atas dua, yaitu penukar kation dan penukar anion. Pemisahan terjadi karena adanya pertukaran ion-ion pada fase diam. Adanya resin yang bersifat pada fase diem. Termasuk kromatografi cair karena fase gerak berupa cairan atau larutan. Selanjutnya, fase gerak pada EIC. Fase gerak pada EIC terdiri dari sistem buffer atau larutan penyangga yang berperan untuk memisahkan senyawa campuran. Larutan ion bermuatan pada fase gerak akan berikatan dengan resin yang memiliki muatan berlawanan melalui gaya elektrostatik.
Untuk kromatografi pertukaran kation, matriks mempunyai gugus fungsional yang bermuatan negatif, maka fase gerak berupa asam sitrat, asam laktat, asam asetat, asam malonat, buffer mesh, dan fosfat. Sedangkan pada kromatografi pertukaran anion, matriks berupa gugus fungsional yang bermuatan positif, maka fase gerak yang dapat digunakan berupa N-metilpiperazin, bistris, tris, dan etanolamin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sulastri. Selanjutnya yaitu ada kromatografi permeasi. Kromatografi permeasi di sini merupakan pemisahan analit terjadi berdasarkan perbedaan ukuran analit dalam melewati pori fase diam yang mengandung gel. Dapat dilihat pada gambar, yang berwarna merah merupakan sampel dengan molekul yang lebih besar, sedangkan yang berwarna hijau merupakan sampel dengan molekul yang lebih kecil, sehingga dapat kita lihat bahwasannya aliran fase gerak akan menyebabkan molekul yang lebih besar melewati kolom tanpa hambatan, tanpa menembus matriks gel. Sedangkan molekul yang lebih kecil akan terbelakang sesuai dengan penetrasi gelnya, dapat dilihat pada gambar ini. Selanjutnya contoh fase gerak itu meliputi ada tetrahidrofuran, oktadiklorobenzen, dan triklorobenzen. Next slide. HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Dasar dari pemisahan HPLC adalah perbedaan kecepatan migrasi dari komponen-komponen sampel yang terjadi karena adanya perbedaan keseimbangan distribusi dalam fase diam dan fase gerak untuk senyawa-senyawa yang berbeda. Next slide. Fase gerak dalam HPLC berupa zat cair dan disebut juga eluent atau pelarut. Dapat dilihat pada gambar sebelumnya tadi, HPLC itu terdiri dari solven. Solvennya itu merupakan fase gerak. Kemudian terdiri dari kolom-kolom, injektor, detektor, dan kromatogram. Kromatogram itu fungsinya membaca hasil dari cuplikan yang akan kita analisis nanti. Fase gerak pada HPLC itu harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya murni, di mana eluent harus murni untuk menghindarkan masuknya kotoran yang dapat mengganggu interpretasi kromatogramnya. Kemudian tidak bereaksi dengan kemasan sesuai dengan detektor yang digunakan dan dapat melarutkan cuplikan yang akan dianalisis. Eluent juga harus mempunyai viskositas yang lemah, diperoleh dengan mudah, dan harganya wajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febriani. Fase gerak, contoh fase gerak pada HPLC. Fase gerak dengan fase terbalik adalah campuran larutan buffer dengan atau campuran air dengan asetonitril. Sedangkan fase gerak yang sering digunakan dengan fase normal adalah campuran pelarut-pelarut hidrokarbon dengan pelarut yang terklorisasi atau menggunakan pelarut-pelarut jenis alkohol. Selanjutnya, KLT atau kromatografi lapis tipis. Pada dasarnya, KLT digunakan untuk pemisahan komponen berdasarkan perbedaan absorpsi atau partisi oleh fase diam di bawah gerakan pelarut pengembang atau fase gerak. Pada proses ini, fase gerak dan fase diam terjadinya interaksi antara permukaan fase diam dengan gugus fungsi senyawa organik efikasi yang telah berinteraksi dengan fase geraknya. Kemudian fase gerak atau eluent berperan penting dalam fase gerak atau eluent berperan penting pada proses elusi bagi larutan umpan atau feed untuk melewati fase diamnya. Nah, fase gerak ini semakin dekat kepolaran antara senyawa dengan eluent, maka
senyawa akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut. Selanjutnya, syarat eluen atau fase gerak pada KLT antara lain kemurnian yang memadai, stabilitas yang memadai, viskositas rendah, partisi atau pemisahan linier, tekanan uap sedang, daya toksik yang serendah mungkin. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini contoh fase gerak yang sering digunakan pada KLT, yaitu ada petroleum ether, petroleum diether, metanol, etil asetat, kloroform, asetonitrol, benzena, dan karbon tetraklorida. Berikut adalah sumber referensi dari tugas yang telah kami selesaikan. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.